بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah, hari Ahad yang lalu kita sudah selesai membahas bab taqwa, bab yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Sekarang kita akan masuki bab berikutnya, bab ke-7, yaitu bab al-yaqin wa tawakkul, bab yakin dan tawakal. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, kita akan bahas dulu muqaddimah yang menjelaskan tentang makna yakin dan tawakal serta ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam Madarijus Salikin juz 2 halaman 397 ketika menjelaskan makna yakin, kata Ibn Qayyim, wa huwa minal imani bimanzilatir ruhi minal jasad wa bihi tafadhala al-arifun wa fihi tanafasal mutanafisun wa ilaihi syamarul amilun wa amilal qawmu innama kana alaih wa isyaratuhum kulluha ilaih wa idha tuzuwija sabru bil yakin wulida bainahuma husulul imamati fid din. Kata Ibn Qayyim, yakin di dalam tubuh keimanan, taubahnya seperti ruh di dalam jasad. Jadi yakin itu ruhnya keimanan, taubahnya seperti ruh dalam jasad. Dengan keyakinan inilah maka terutamakanlah orang-orang yang arifin. Tentang keyakinan ini berlombalah orang-orang yang berlomba untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Karena keyakinan inilah orang-orang yang giat beramal terus dengan amalnya. Dan amalan setiap kaum dilandaskan atas dasar keyakinan ini. Kalau disandingkan, dikawinkan sabar dengan yakin, akan lahirlah al-imamatu fiddin, imamah di dalam ad-din. Imamah itu orang yang diikuti karena pengetahuan dan pengamalan dia tentang ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yang diikuti, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami karena kesabaran mereka dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami.
Jadi kenapa mereka itu dianggap sebagai imam, dipilih imam, pemimpin oleh Allah? Karena dua sifat tadi. Pertama, lamma sabaru, karena mereka sabar. Kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, yakin dan sabar. Wa khasallahu subhanahu ahlal yaqini bil intifa'i bil ayat wal barahin. Faqala wa huwa asdaqul qailin wa fil ardi ayatun lil muqinin. Allah pun menjelaskan bahwa menjelaskan secara khusus bahwa hanya ahlul yakinlah, hanya orang-orang yang punya keyakinanlah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan keterangan Allah. Dan Allah itu maha benar dengan semua perkataannya. Dalam Az-Zariyat ayat ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan di bumi, wa fil ardi, di bumi ini ayatun, ada ayat-ayat lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Salam. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan secara khusus bahwa hanya ahlul yakinlah yang akan memperoleh petunjuk dan kebahagiaan dibanding makhluk-makhluk lain di alam ini. Dalam Al-Baqarah ayat 45 dikatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu, dan mereka pun yakin dengan kehidupan akhirat, merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, dan merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Jadi al-huda atau petunjuk dan al-falah atau kebahagiaan Allah khususkan bagi orang-orang yang punya keyakinan. Kata Syekh Imam Ibn Qayyim yang dinukil oleh Syekh Salim Al-Hilali, "Fal-yaqinu ruhu a'malil qulub allati hiya arwahu a'malil jawarih wa huwa haqiqatus siddiqah wa huwa haqiqatus siddiqiyah wa huwa qutubu hadha asy-sya'n alladhi 'alaihi madaru." Yakin merupakan ruhnya hati, sedangkan hati merupakan ruh amal-amal lahir. Ruh amal-amal lahir adalah hati. Ruh amalan-amalan hati adalah keyakinan. Inilah hakikat siddiqiyah. Siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Kunci rahasia orang-orang yang digelari dengan gelar as-siddiq. As-siddiq itu yang selalu membenarkan semua wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci utamanya adalah al-yakin ini. Tanpa ada keyakinan tidak mungkin mereka membenarkan semua wahyu Allah. Walidzalik fal-yaqinu huwa al-ilmu alladhi la syakka fihi wal i'tiqadul mutabiqu lil waqi wa huwa thalathu maratib. Ilmul yaqin wa haqqul yaqin wa 'ainul yaqin. Fa ammal awwal كمعرفتك أن في هذا الوادي ماء وثانية رؤيته وثالثة الشرب منه. Oleh karena itu, yakin adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan dan keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Yakin itu adalah pengetahuan yang tidak
dicampuri dengan keraguan sedikit pun, dan keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Nah, lalu yakin ini ada 3 tingkatan, 3 martabat. Pertama ilmul yakin, kedua haqqul yakin, ketiga ainul yakin. Ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Contoh ilmu yakin adalah umpamanya kita mengetahui bahwa di lembah itu ada air. Tahu aja ada air berdasarkan berita. Di lembah itu ada air. Ini dan yakin karena beritanya mutawatir. Tapi kita belum pernah lihat. Ini ilmu yakin. Adapun hakul yakin, kita melihat, oh iya betul aja ada air di sana. Itu hakul yakin, hakul yakin. Benar-benar, oh iya betul ada air. Itu hakul yakin. Kalau tadi sebelum melihat baru berita yang mutawatir, masih disebut ilmu yakin. Begitu melihat, hakul yakin. Langsung kita turun ambil airnya, benar nggak? Jangan-jangan fata morgana gitu. Fata morgana teh kelihatan seperti air dari jauh, padahal ketika dekat nggak ada apa-apa. Nah, kita turun langsung disiuk air diminum, benar aja air itu disebut ainul yakin. Ainul yakin. Pertama ilmu yakin, kedua hakul yakin, ketiga ainul yakin. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mulai halaman 678, ketika tadi kita sudah selesai menjelaskan makna yakin. Ya. Jadi yakin itu ibarat ruh bagi jasad. Yakin terhadap dalam masalah keimanan merupakan ruhnya keimanan. Taubahnya seperti ruh bagi jasad ini. Itu yakin. Adapun tawakal sekarang, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, makna tawakal adalah huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Wukilatil umur kulluha ilayhi wa tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa siwahu. Tawakal adalah benarnya i'timad. I'timad itu menyandarkan. Benarnya menyandarkan hati kepada Allah. Bersungguh-sungguh menyandarkan hati kepada Allah azza wa jalla. Salam. Baik di dalam meraih manfaat ataupun di dalam menolak madarat, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Jadi hati ini benar-benar bersandar kepada Allah di dalam meraih hal-hal yang maslahat atau di dalam menolak hal yang madarat, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat ataupun kedua-duanya. Bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Semua urusan diserahkan kepadanya, baik atau buruk bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita sudah berusaha maksimal. Dan tawakal ini merupakan wujud keimanan yang diyakini tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa memberi madarat atau memberi manfaat kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas adanya hadis yang merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya gulam gitu. Terus di tengah-tengah itu annal ummata law istama'at ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Hai gulam, wahai anakin kalau kita,
Sungguhnya apabila umat berkumpul untuk memberi madarat kepada kamu dengan sesuatu, maka tidak mungkin mereka memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan madarat itu untuk kamu. Demikian juga manfaat. Sudah, ini gimana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqut tawakkul la yunafi as-sa'ya fil asbab allati qaddara Allah subhanahu wa ta'ala al-maqdurat biha wa jarrat sunnatuhu fi khalqihi bidzalik. فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به. Esensi tawakal itu sama sekali tidak menafikan ikhtiar atau usaha. Menafikan itu apa sih? Meniadakan, menolak. Jadi tawakal ini tidak meniadakan upaya yang dengan upaya itu Allah mentakdirkan semua takdir. Dan dengan upaya itu berjalanlah sunnatullah terhadap makhluknya. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar yang menjadi sebab, lalu disertai atau diiringi dengan perintah untuk bertawakal. Maka upaya atau ikhtiar yang menjadi sebab dengan melakukan perbuatan dengan amal anggota badan ini merupakan bentuk ketaatan kepadanya, sedangkan tawakal dengan hati merupakan bentuk iman kepadanya. Tawakalnya hati adalah wujud iman, ikhtiar yang kita lakukan dengan anggota badan adalah bentuk ketaatan, bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin juz yang kedua, halaman 397 sampai 398. Kata beliau, wal yaqinu qarinu tawakkul. Walihada fussira tawakkul biquwwatil yaqin. Was-shawab anna tawakkul samratuhu wa natijatuhu. Kata Ibnu Qayyim, yakin itu partnernya tawakal. Qarin, kawan. Yakin itu partner atau pasangan tawakal. Oleh karena itu, tawakal seringkali ditafsirkan dengan makna quwwatul yakin, kekuatan keyakinan. Tapi yang benar kata Syekh, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang benar adalah tawakal ini merupakan buah dari keyakinan, hasil dari keyakinan. Karena yakin, lahirlah tawakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai contoh wujud yakin yang membuahkan tawakal. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 22 tentang jihad ini, Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata Allah, dan ketika orang-orang mukmin melihat Ahzab, melihat pasukan Ahzab, pasukan gabungan dari pasukan orang-orang kafir untuk menggempur kaum muslimin. Tentu saja yang namanya gabungan lebih banyak. Ketika orang-orang mukmin melihat pasukan Ahzab, mereka berkata, inilah yang telah Allah janjikan kepada kami, juga yang telah janjikanlah Rasulnya, dan telah benarlah Allah dan Rasulnya. Malah ngomong begitu melihat pasukan yang begitu banyak, oh ini janji Allah dan Rasulnya itu.
Dan tidaklah hal ini menambah kepada mereka kecuali menambah keimanan dan taslim, menambah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala menyatakan, yukhbirullahu subhanahu an mawqifil mu'minin al-kamalil muttaq wal muttaqin al-khalasi yawm al-ahzab indama salat juyushul kuffar wal musyrikin wal yahud litasta'sil al muslimin falam yashku wa lam yartabu bal ayqanu anna hadha ma wa'adahumullahu wa rasuluhu min al ibtila wal ikhtibar wal imtihan alladhi yuqibuhu an-nasru al qarib wal fathul mubin wa ma akhbarallahu bihi haqqun wa ma balaghahu rasuluhu sidqun wa hakadha as-sada'id wal karabat tazidu imanal mu'minin wa tuthbitu aqdam as-sadiqin alladhina yufawwiduna amrahum ila Allah wa yanqaduna li amrihi wa ta'atun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang sikap orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya dan takwa serta ikhlas pada hari Ahzab, pada waktu perang Ahzab. Ketika telah mengalir deras negeri tentara kufar, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi untuk menggempur kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tidak mengeluh dan tidak ragu-ragu. Bahkan mereka yakin bahwa inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka berupa ujian, cobaan, ataupun bala yang kelak akan diikuti oleh pertolongan yang dekat dan kemenangan yang nyata. Maka apa yang Allah kabarkan adalah pasti benar. Dan apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya juga pasti benar. Demikianlah penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh orang-orang mukmin hanya menambah keimanan orang-orang mukmin dan mempermantap langkah-langkah orang-orang yang benar, orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada Allah dan kemudian tunduk dan patuh kepada perintahnya serta taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Imran ayat 173 dan 174 Allah berfirman, ini pun menceritakan wujud yakinnya kaum mukminin kepada janji Allah dan tawakalnya mereka. Kata Allah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika manusia mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang kafir ini telah berkumpul untuk menggempur kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka hal itu hanyalah menambah keimanan kepada mereka. Lalu mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Nah, yang ini kemudian nanti ya ada beberapa nas hadis yang menyatakan ini adalah doa yang diucapkan oleh Rasul SAW, oleh Ibrahim alaihissalam, oleh kaum mukminin ketika mereka menghadapi ancaman-ancaman yang membahayakan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu mereka pulang dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Mereka sedikit pun tidak disentuh oleh kejelekan.
mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai keutamaan yang agung. Yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini diceritakan di sini oleh Syekh Salim Al-Hilali. Asabal musyrikuna biqiyadati Abi Sufyan bin Harb minal muslimin ma'asabu yawma Uhud. Thumma antalaqu wa aradu al-'auda litasta'silu al-muslimin. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'al muslimin wattaba'a musyrikin hatta balagha hamral aswad faqala lahu ba'dun nas innal musyrikina ajma'ul masira ilaikum wa khawwafu ar-rasula wal mu'minina bi kathratil jumu'i wal hushud famaktasaru lidzalik bal tawakkalu 'ala Allah wasta'anu bihi wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fa'alqallahu ar-ru'ba fi qulubil kuffar wa raja'al muslimin bi amnin wa amanin lam yamsushum su'un mimma khawwafuhu an-nas minhu. Orang-orang musyrik di bawah kepemimpinan Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, waktu terjadinya perang Ahzab itu. Dia memimpin pasukan Ahzab. Sebab Abu Sufyan itu masuk Islamnya itu setelah Futuh Mekah. Ketika perang Ahzab, kaum musyrikin di bawah kepemimpinan Abu Sufyan bin Harb mengalami juga apa yang dialami oleh kaum muslimin waktu perang Ahzab. Jangan dikira kalau kita perang dengan orang kafir kita lemes, kita lapar, kita capek, kita terluka sakit. Jangan dikira hanya kita aja kaum kafir mah masih gagah, masih segar. Jangan dikira begitu. Sama mereka juga kan. Dalam Al-Quran dikatakan wa in ta'lamu, kalau kalian merasa sakit, mereka juga merasa sakit ketika perang. Kalau kalian capek, mereka juga capek, sama-sama capek. Kemudian mereka berangkat, pasukan Ahzab ini. Mereka ingin kembali menggempur kaum muslimin. Tapi Rasul SAW telah mengumpulkan kaum muslimin dan mengikuti orang-orang musyrik sampai tiba di satu tempat namanya Hamraul Asad. Di sana ada orang-orang munafik berkumpul, lalu mereka berkata, orang-orang musyrik telah berkumpul untuk menggempur kalian. Orang-orang munafik ini menakut-nakuti Rasul SAW dan orang-orang mukmin dengan banyaknya pasukan, bilangan jumlah tentara orang-orang kafir. Tapi itu tidak menggoyangkan tekad mereka. Tapi mereka tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepadanya, lalu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung. Lalu Allah menurunkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Lalu pulanglah kaum muslimin dengan aman, dan mereka sedikit pun tidak disentuh oleh kejelekan dari apa yang ditakut-takuti oleh manusia tentang jumlah orang kafir itu. Dalam surah Al-Furqan ayat 58 Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kamu kepada yang hidup yang tidak pernah mati. Siapa? Allah yang selamanya hidup dan tidak mati. Dalam ayat ini kata Syekh Salim Al-Hilali, amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yatawakkala alaihi wa la yarkanu illa ilaihi li'annahu al-hayyul ladzi la yamut. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man tawakkala 'ala ghairillah fa innahu yatawakkalu 'ala man yamut wa yafni. Walidzalik yadhi'u wa yazigh. Wa man i'tamada 'ala ghairillah faqad dhalla sa'yuh. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk bertawakal kepada Allah dan tidak condong kecuali kepada Allah yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya, menjamin.
Dan siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia bertawakal kepada sesuatu yang akan mati dan binasa. Maka pasti dia itu akan sia-sia dan menyimpang jalannya. Nah, maka siapa yang bersandar kepada selain Allah, berarti usahanya itu telah sesat. Dalam Ibrahim ayat 11, Allah berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Kata Syekh Salim Al-Hilali, yukhbirullahu an sifati ahli al-iman wa annahum yufawwiduna amrahum ilaih wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang sifat orang-orang yang beriman, yaitu mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah dan mereka tidak takut juga tidak berharap kecuali kepada Allah. Juga Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, sudah bertekad, berniat melakukan suatu, tawakallah kepada Allah. Juga di dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maksud hasbuh di sini kafiyah, Allah yang akan mencukupkannya. Dari sini Allah mengabarkan bahwa salah satu buah dari tawakal yaitu dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Anfal ayat 2 menyebutkan ciri-ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, bertambahlah keimanannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Dalam ayat ini, kata Syekh Salim Al-Hilali, Allah mensifati orang-orang mukmin dengan beberapa sifat. Pertama, apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya, lalu mereka melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambahlah keyakinannya, dan mereka tidak berharap kepada selain Allah dan tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang yakin dan tawakal sebagai muqaddimah dari pembahasan bab yakin dan tawakal ini. Ayat-ayat tentang masa itu banyak, ya, tetapi cukuplah kita membahas ayat-ayat tadi. Sekarang hadis-hadis yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Nah, ini hadis pertama. Atau hadis pertama maksudnya dalam bab yakin dan tawakal, atau hadis ke-74 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulun war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idrufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهضا فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man alladhi takhuduna fi fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. فقال أقاشة بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أقاشة. متفق عليه. Kata Ibnu Abbas bahwa Rasul SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat yang lalu, umat-umat sebelum kaum muslimin. Maka aku melihat ada seorang nabi yang diikuti oleh Ruhaid. Ruhaid merupakan isim tasghir dari rahat, maknanya jumlah manusia yang kurang dari 10 orang, antara 3 sampai 9 orang. Aku lihatlah seorang nabi diikuti oleh sekian orang, maksimal 9 orang. Juga aku melihat seorang nabi yang diikuti oleh seorang atau 2 orang saja. Dan ada juga nabi yang tidak ada seorang pun pengikut. Ngagedik sendiri. Ngagedik itu artinya bergedik sendiri. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku satu jumlah besar. Aku mengira itu adalah umat. Lalu dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa kaum Nabi Musa jumlahnya banyak. Tapi lihatlah kamu kepada ufuk. Ke satu ufuk di satu arah. Maka aku melihat ada jumlah yang besar. Lalu dikatakan lagi, lihat di ufuk yang lainnya. Aku lihat juga ada jumlah yang besar. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Jadi ada 2 rombongan besar di ufuk satu dan di ufuk yang lainnya. Ini umat lebih besar, lebih banyak daripada jumlah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan beserta mereka, beserta umatmu ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu sampai di sini Rasulullah SAW bangkit lalu masuk ke rumahnya. Maka manusia saat itu berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang dimaksud manusia di sini maksudnya para sahabat. Ngobrol siapa nih 70 orang ini nih? Sebab semua kabarita, semuanya ingin menjadi orang-orang yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Berkatalah sebagian mereka, oh barangkali mereka adalah orang-orang yang selalu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut yang lain, oh barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ada 2 pendapat yang disebut. Pendapat pertama yang merupakan hasil ijtihad para sahabat, dugaan-dugaan, rekaan-rekaan mereka, oh ini adalah yang selalu bersahabat dengan Rasulullah. Menurut yang kedua, oh mereka yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah musyrik walaupun sedikit. Lalu mereka menyebut pendapat-pendapat lain. Wa dzakaru asya. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menemui mereka, lalu beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Malladzi takhuduna fihi. Lalu para sahabat mengabarkan pembicaraan mereka. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang 70.000 itu adalah mereka yang la yarqun, tidak meruqyah.
Kedua, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Kita sudah jelaskan makna tatayyur ketika membahas kitab Fathul Majid, yang maknanya apa tatayyur teh? Menimpakan atau meramalkan kesialan karena burung atau yang lain-lainnya. Disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di sini bahwa yang dimaksud la yatatayyarun la yatasya'amuna bituyur wa nahwiha. Tidak menimpakan kesialan, meramalkan kesialan dengan burung atau yang sebaliknya. Sebab orang Arab jahiliyah dahulu pas mau pergi, lihat di atas gentengnya ini ada burung. Oh, nggak jadi, ini pertanda sial. Ini artinya tatayyur. Tidak boleh. Jadi ciri-ciri yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, tidak tatayyur, dan yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tawakal kepada Allah. Maka berdirilah Uqasah bin Muhsin. Kata Uqasah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menjadikan aku di antara mereka, di antara 70.000 itu. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, engkau memang termasuk golongan itu. Jadi salah satu yang pasti termasuk 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah Uqasah bin Muhsin. Lalu berdirilah yang lain, lalu berkata, berdoalah kepada agar Allah menjadikan aku di antara mereka. Kata Rasulullah, oh kamu sudah keduluan sama Uqasah. Tidak didoakan, padahal jatahnya berapa orang? 70.000 yang sudah digolkan, 1. Ada sisa berapa? 69.999. Tapi oh kamu sudah keduluan sama Uqasah. Apa maknanya? Di dalam Bahjatun Nadir oleh Syekh Salim Al-Hilali tidak dijelaskan kenapa Rasulullah SAW tidak mendoakan orang ini seperti halnya kepada Uqasah. Dijelaskan dalam Fathul Majid ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin orang ini tidak, dalam pandangan Rasulullah SAW tidak termasuk itu. Ini kemungkinan pertama. Kedua, mungkin termasuk. Tapi oleh Rasulullah SAW langsung dikat, disebut saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kerusakan. Sebab kalau orang ini ya didoakan juga seperti mendoakan Uqasah radhiyallahu an, nanti yang lain-lain pada mau juga berdiri sehingga ada orang yang semestinya tidak berhak didoakan ikut minta lagi. Minta didoakan lagi, dan berat untuk ditolak. Ini maknanya. Mungkin saja orang ini termasuk juga yang 70.000 orang itu, akan tetapi oleh Rasulullah langsung dikat agar tidak diikuti oleh yang lain-lain, sehingga ada orang yang sebenarnya tidak layak didoakan termasuk 70.000 itu nanti minta didoakan juga. Bagaimana cara untuk menolaknya? Oh kamu mah nggak termasuk, wah udah bisa stres tuh orang. Hadis ini muttafaqun alaih di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari ini ada dalam juz 10 halaman 155, sedangkan dalam Sahih Muslim hadis ini nomor 220. Di sini ada pembicaraan tentang takhrij hadis, tetapi nampaknya kurang begitu perlu bagi kita menjelaskan tentang takhrij hadis tersebut. Yang jelas ini sahih. Memang ada perselisihan di antaranya. Ibn Taimiyah menyatakan di dalam riwayat Bukhari itu ada lafaz lain la yaktubun, tidak melakukan kai itu apa ya? Salah satu jenis pengobatan dengan cara dipanaskan dengan besi panas titik-titik tertentu. Umpamanya sakitnya di tangan, mungkin dipanasinya di sini, mungkin ya. Dia bukan yang sebenarnya. Saya nggak tahu bagaimana cara mengkek. Di antar
besi panas, tempelkan besi panas di sini. Sehingga ada darah-darah membeku yang karena membekunya itu menyumbat aliran darah, dengan hal itu bisa mencair sehingga aliran darah itu lancar kembali. Dan di sini ada beberapa penjelasan tentang beberapa mufradat yang perlu dijelaskan, beberapa kosakata yang perlu. Pertama, di sini tadi ada perkataan Nabi, faraaitun nabiyya. Aku melihat ada seorang nabi yang diikuti oleh ini. Apa yang dimaksud dengan nabi? Wal muradu huna man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa huwa ar-rasul. Nabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Yang dimaksud di sini adalah rasul. Karena tadi ada pengikut. Sawadun azim maksudnya ashkhas katsirun. Berjumlah manusia yang banyak. Kemudian la yarqun, tidak meruqyah. Meruqyah itu artinya la yaqra'una syai'a yata'awwadzuna bihi min syarri ma waqa'a aw yatawaqqa. Meruqyah itu artinya membacakan ayat atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Itu meruqyah, membacakan kepada orang sakit, apalagi terkena gangguan jin, seperti diruqyah, membacakan ayat-ayat dan doa-doa tertentu. Yastarqun yatlubuna ruqyah min ghairihim. Yastarqun itu meminta diruqyah dari orang lain. Umpamanya kita merasa sakit atau terkena gangguan jin dan sebagainya, kita minta diruqyah kepada orang lain. Dari hadis tadi, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah mengambil beberapa faidah. Pertama, fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umamu wa ra'aha. Hadis ini menjelaskan keutamaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kepada beliau diperlihatkan